Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Fatal Farizi, NIM 172410102009 dari kelas Cerkom E. Kali ini saya akan menjawab soal mengenai kelas Cerkom. Oke. Pada nomor 1, buatlah topologi seperti contoh gambar di atas menggunakan JSCO. Sudah terjawab dengan ini. Saya telah membuat sama persis dengan topologi yang ada pada contoh soal. Untuk nomor 2, konfigurasi IP ke PC menggunakan DHCP server. Oke, saya akan config IP-nya. Saya akan bikin ke kiri ini ada pas Ethernet 0. Dengan IP 192.168.7.1 dan saya akan menggunakan subnet mask standar 24. Selanjutnya di setting IP DHCP full, kita beri nama P1 DHCP nya, lalu network 192.168.7.0.255.255.255.0. Oke, selanjutnya default router menggunakan IP yang saat ini akan dihubungkan 192.168.7.1. Oke, untuk keluar exit. Sudah, selanjutnya kita nyalakan. Kita klik on. Kita lihat apakah di sini sudah berganti. Oke, sudah terkoneksi ya. IP-nya sudah berganti. Selanjutnya kita akan config yang bagian bawah. Sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke fast header 1, masukkan IP 192.168.61. Subnet masknya kita bikin sama 24, lalu kita oke, langsung lanjut ke 2 aja. Fast Ethernet 2 dengan IP 192.168.51. Cek kembali. Oke, 61 dengan 1. Selanjutnya kita config IP DHCP full. Untuk P1 nya kita kasih nama P1, terus network 192.168.60.255.255.255.0. Terus default router, kita akan menggunakan yang IP ini 192.168.6.1. Oke, sudah selesai exit. Selanjutnya pada yang part 2 kita akan bikin DHCP nya. Kita beri nama P2.
Selanjutnya kita akan setting network 192.168.5 50 dengan subnet masknya 24 255 255 255 0. Default router kita akan pakai 192.168.51. Untuk keluar exit. Selanjutnya kita nyalakan semua portnya, port kedua dan port pertama. Untuk ceknya kita cek di sini, klik DHCP. Sudah berubah. Selanjutnya PC yang kedua, klik config dan pas Ethernet dan pilih DHCP-nya. Sudah berubah. Selanjutnya pada router PT3. Tadi kenapa tidak bisa connect, karena dari config-nya lupa nyalain. Sorry. Kita on kan Ethernetnya, Ethernet satunya on. Dilihat PC-nya lagi, coba cek IP. Sudah muncul IP kedua yang ini. Kita lihat IP-nya DHCP. Sudah muncul juga. Lanjut di router yang terakhir, Ethernet 1 akan diberi IP 192.168.1.1. subnet masknya sama, Ethernet 2 192.168.21. subnet masknya sama. Lalu lanjut di config-nya, kita bikin DHCP IP DHCP full yang atas dulu ya, P1 network 192.168.1.1 255.255.255.0. Default router. Default routernya 192.168.1.1. Kita exit. Lanjut ke bagian port kedua, IP DHCP full P2 network 192.168.1.2.0. Bener ya? Ya bener. Network. Terus ini 255, 255, 255, 0. Terus network
info router. Volt routernya 192.168.21. Oke, tinggal diaktifin lagi. Ya, yang ini diaktifin juga. Kita cek. Isinya di baterai HCP. Oke, sudah berubah. Lalu lanjut yang bawah. Desktop IP DHCP. Oke, juga sudah berubah. Lalu lanjut pada soal nomor 3 untuk routing menggunakan router statik. Lalu setelah itu kita lanjut pada soal kembali nomor 3 untuk routing menggunakan routing statik. Oke, di sini kita akan menggunakan routing statik. Di sini kita statik. Jadi dari router 0 kita akan nyambungkan pada bagian yang sini. Jadi networknya 194.220.3.1. Lalu di masuknya 255. Halo, ngomongin apa ini? Next hopnya 194.220.2.1 KS. Yoi. Gak bingung cara on off kan? Oke, di sini saya lanjutkan setelah menambahkan IP dan DHCP pada tiap komputer. Selanjutnya kita akan saling menghubungkan IP antar router. Dari yang awal ini, untuk router awal di serial. Nah, di sini saya tulis satu-satu seperti ini dan soket masnya tetap pakai 24. Terus lalu serial 3-nya yang ini. Untuk router 1 serialnya 1.2 yang atas dan serial 3 4.1. Lalu lanjut yang router PTMT pada serial 2. Serial 2 itu ada 4.2 di sini dan serial 3 itu satunya 3.1. Dan yang terakhir, router terakhir itu ada serial 2 nyambung ke yang bagian bawah dan serial 3 yang ke kiri. Lalu setelah itu kita lanjutkan lanjut pada soal kembali nomor 3 untuk routing menggunakan routing statik. Oke, di sini kita akan menggunakan routing statik. Di sini kita statik. Jadi dari router 0 kita akan nyambungkan pada bagian yang sini. Jadi networknya 194.220.3.1. Lalu di masuknya 255. Halo, ngomongin apa ini? Next hopnya 194.220.2.1.
1 KS. Yoi. Gak bingung cara on off kan? Oke, yang ketiga tadi ngerouting dari router 0 ke router 3. Kita tambahkan di static ini. Jadi networknya itu bagian sini. Jadi 3.0, lalu MAC-nya pakai 24. Terus next hub-nya dari sini. Kita melewati jalur ini. Dan selanjutnya untuk router 2 akan dihubungkan ke router 1. Kita buka static, networknya itu 94.220.40, netmax-nya 255.255.0. Terus next biasanya nya orang itu stay lama di ASR itu karena 194.220.40. ada orang yang mungkin kayak Maaf, ya, 31. ada orang yang orientasinya itu lebih ke base and fulfillment potential. Kita tambahkan enggak relate gitu loh sama selanjutnya ke dari router 3 ke router contohnya itu Amir 0. ya. Amir itu Kita masuk sini, buka dia static. ngerasa dia diterima di AISEC dan dia ngerasa kayak semua orang di AISEC itu nge-support dia. 194.220.1. Terus aku tuh percaya gitu orang yang percaya sama visinya AISEC tuh bakal stay paling lama di AISEC. Netmax-nya 255.255.0. Next hub-nya jadi dari sini ke sini melalui ini 194.220. Kita tambahkan oke, selanjutnya router yang terakhir ini kita sambungkan ke router yang paling atas kanan, router 2. Sampai sekarang kalian masih belum memahami why-nya AISEC, jadi 194 really learn about the why. Karena that is something that you will always look back when you are demotivated or you want to stop. Dan the why is really big actually. For example, 194 presentasi dari pengangguran di Indonesia itu cuma 4,38, itu udah turun 5% dari tahun lalu. Tapi 4,38 dikali 267,7 miliar. Oh ya? Oke, di sini saya lanjutkan setelah menambahkan IP dan DHCP pada tiap komputer. Selanjutnya kita akan saling menghubungkan IP antar router. Dari yang awal ini. Kelihatan nggak sih? Sorry. Untuk router awal di serial. Nah, di sini saya tulis satu-satu seperti ini dan subnet masknya tetap pakai 24. Terus lalu serial 3-nya yang ini. Untuk router 1 serialnya 1.2 yang atas dan serial 3 4.1. Mungkin aku harus ganti. Lalu lanjut yang router PTMT pada serial 2. Serial 2 itu ada 4.2 di sini dan serial 3 itu satunya 3.1. Dan yang terakhir, router terakhir itu ada serial 2 nyambung ke yang bagian bawah dan serial 3 yang ke kiri. Lalu setelah itu kita lanjutkan